Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar 2, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi Fisika Dasar mengenai potensial listrik. Adapun anggota dari kelompok 3 ialah Sinta Nurmalasari, Siti Nurdila, Tiara Mulyawati, Uswatun Hasanah, dan Yunisa Cesarianti. Selamat mendengarkan. Baiklah, yang pertama adalah usaha dan energi potensial listrik. Usaha yang dilakukan gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan suatu benda antara posisi awal dan akhir, tetapi bergantung pada posisi awal dan akhir benda. Perubahan energi potensial didefinisikan dengan negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Untuk lebih jelasnya, usaha dan energi potensial listrik ini didefinisikan menjadi delta U sama dengan UF dikurang UI sama dengan negatif W. Selanjutnya ada potensial listrik. Energi potensial per satuan muatan di suatu titik dalam medan listrik dikenal dengan potensial listrik atau dilambangkan dengan huruf V dengan persamaan rumus sebagai berikut. V sama dengan U dibagi Q. Potensial listrik menunjukkan karakteristik dari suatu medan listrik, sedangkan energi potensial listrik merupakan karakteristik dari interaksi antara medan listrik dengan partikel-partikel yang bermuatan. Untuk satuan internasional dari potensial listrik sendiri ialah Joule per Coulomb, atau bisa juga dinyatakan dalam satuan volt. Satuan energi untuk skala atomik dan subatomik biasanya dinyatakan dalam elektron volt. Bisa didefinisikan ya, 1 elektron volt ini mengandung 1,60 kali 10 pangkat min 19 Joule. Selanjutnya ada permukaan ekuipotensial. Nah, ekuipotensial ini atau permukaan ekuipotensial merupakan permukaan di mana semua titik itu berada pada posisi yang sama. Jadi beda potensial tiap antara dua titik muatan di permukaan ekuipotensial itu adalah 0. Kenapa? Karena hal ini tidak dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan dengan laju konstan di permukaan ekuipotensial. Pada permukaan ekuipotensial ini terdapat 4 permukaan, 4 lintasan di mana muatan uji dapat bergerak, kemudian ada garis medan listrik tegak lurus permukaan. Untuk materi selanjutnya yaitu menghitung potensial dari medan listrik. Misalkan terdapat medan listrik sembarang dan muatan positif Q0 bergerak dari titik I ke titik F seperti pada gambar di samping. Di titik-titik sepanjang lintasan, gaya elektrostatik Q0 dikali E bekerja pada muatan. Usaha atau dW pada muatan yang disebabkan oleh gaya atau F sepanjang ds adalah dW sama dengan F dikali ds, di mana F sama dengan Q0 dikali E, sehingga dW sama dengan Q0 dikali E dikali ds. Untuk mendapatkan usaha total dari I hingga F, kita lakukan integrasi. W sama dengan Q0 integral dari I terhadap F dikali E dikali ds. Selanjutnya yaitu potensial yang disebabkan oleh muatan titik. Ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik P ke jarak tak terhingga, karena lintasan tidak berpengaruh. Untuk memudahkannya, kita ambil lintasan radial, maka ds bisa kita ganti dengan dr. Sudut yang dibentuk antara E dan ds adalah 0, sehingga Vf min Vi sama dengan negatif integral dari R besar
terhadap tak terhingga dikali E dikali dr. Selanjutnya kita tetapkan bahwa Vf sama dengan 0 dikali A dikali T dikali tak terhingga, dan Vi sama dengan V dikali A dikali T dikali R besar. Mengingat besar medan listrik yang dibangkitkan oleh muatan titik adalah E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, sehingga beda potensial menjadi 0 min V sama dengan min Q per 4 Pi epsilon 0 integral dari R besar terhadap tak terhingga dikali 1/R kuadrat dikali dr sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dikali 1/R sama dengan min 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R besar. Dengan mengganti R besar oleh R kecil, maka diperoleh V sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R. Selanjutnya adalah potensial oleh kumpulan muatan titik. Karena potensial merupakan besaran skalar, maka untuk menentukan potensial yang disebabkan oleh kumpulan muatan titik, kita tinggal menjumlahkannya secara aljabar biasa, yaitu V sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, dikali VI sama dengan 1/4 Pi epsilon 0, dikali sigma N, di mana I sama dengan 1, dikali QI per RI. Dengan QI adalah nilai muatan ke I dan RI adalah jarak suatu titik secara radial dari muatan ke I. Potensial oleh dipol listrik. Potensial di sembarang titik, misalkan di titik P akibat dipol listrik adalah V sama dengan sigma 2 I sama dengan 1, V titik 1 sama dengan V plus ditambah V min sama dengan 1/4 V E0 sama, dalam kurung Q per R plus ditambah min Q per R min dalam kurung sama dengan Q per 4 V E0 R min kurangi R plus per R min R plus. Secara alami, peristiwa dipol seperti muatan yang dipengaruhi oleh molekul yang sangat kecil. Oleh karena itu, biasanya titik yang diambil relatif lebih jauh dari D titik R dibanding D titik. Dalam kondisi seperti ini, jika kita masukkan ke persamaan sebelumnya, potensial listrik bisa ditulis R min kurang R plus isomorfik D cosθ dan R min R plus isomorfik R kuadrat. V sama dengan Q per 4 V E0 D cosθ per R kuadrat. V sama dengan 1/4 V E0 P cosθ per R kuadrat. Dan kurung listrik dipol. Potensial oleh muatan yang terdistribusi. Ketika muatan terdistribusi kontinu seperti pada batang atau cakram secara seragam, kita tidak dapat menjumlahkan potensial di titik P, seperti menentukan potensial oleh kumpulan partikel titik. Bahkan kita harus memilih elemen muatan dq, menentukan dV di titik P akibat dq ini, dan mengintegralkan dV ini sebanyak muatan yang terdistribusi kontinu. Misalkan kita ambil muatan 0 di titik tak terhingga. Jika kita perlakukan elemen muatan dq sebagai muatan titik, maka dV bisa diekspresikan dengan dV sama dengan 1/4 VE0 dq per R, dengan R adalah jarak antara titik P dan dq. Untuk menemukan potensial total di titik P, kita integrasikan dV. V sama dengan integral dV sama dengan 1/4 VE0 integral dq per R. Garis bermuatan.
Gambar di atas adalah sebuah batang tipis panjang L yang memiliki muatan positif dengan kerapatan muatan seragam lambda. Kita akan menentukan potensial listrik oleh batang ini di titik P yang berjarak D. Misalkan kita ambil elemen panjang dx. Elemen dx ini memiliki elemen muatan dq sama dengan lambda dx. Elemen ini menghasilkan potensial di titik P yang berjarak R sama dengan buka kurung x kuadrat ditambah d tutup kurung setengah. Dengan memperlakukan elemen ini sebagai muatan titik, maka potensial dV adalah dV sama dengan 1/4 VE0 dq per R sama dengan 1/4 VE0 lambda dx per buka kurung x kuadrat ditambah d kuadrat tutup kurung setengah kuadrat. Potensial total V yang dihasilkan batang di titik P didapatkan dengan mengintegralkan dV dari sepanjang batang ini dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan R. V sama dengan integral dV sama dengan integral L 0 1/4 VE0 lambda per buka kurung x kuadrat ditambah d kuadrat tutup kurung setengah dx sama dengan lambda per 4 VE0 integral L0 dx per buka kurung x kuadrat ditambah d kuadrat tutup kurung setengah sama dengan lambda per 4 VE0 in dalam kurung x ditambah buka kurung x kuadrat ditambah d kuadrat tutup kurung setengah tutup kurung integral L0 sama dengan lambda per 4 VE0 lambda in buka kurung L ditambah integral in buka kurung L tambah buka kurung L kuadrat ditambah D kuadrat tutup kurung setengah tutup kurung min in D integral. Potensial listrik di sekitar batang bermuatan seragam V sama dengan lambda per 4 VE0 in muatan L ditambah buka kurung L kuadrat ditambah D kuadrat. Seluruh bagian elemen ini memiliki jarak yang sama yaitu R terhadap titik P. Potensial yang dikontribusikan oleh elemen ini di titik P adalah dV sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dq per R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali rho dikali 2 pi R aksen dikali dr aksen per akar z kuadrat ditambah R aksen kuadrat. Potensial total yang dikontribusikan oleh seluruh cakram di titik P mulai dari R aksen sama dengan 0 sampai dengan R aksen sama dengan R adalah V sama dengan integral dV sama dengan rho per 2 epsilon 0 integral R menuju 0 dikali R aksen dikali dr aksen per akar Z kuadrat ditambah R aksen kuadrat sama dengan rho per 2 epsilon 0 dikali akar Z kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Z. Nah, gambar di samping menunjukkan cakram dengan elemen lingkaran berjari-jari dr aksen dan berjarak R aksen dari pusat. Muatan elemen ini bernilai dq sama dengan rho dikali 2 pi R aksen dikali dr aksen. Nah, 2 pi R aksen dikali dr aksen ini adalah luas elemen lingkaran ini. Kemudian menentukan medan dari potensial. Anggap muatan uji positif Q0 pindah dari satu permukaan ekuipotensial ke permukaan terdekatnya. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik terhadap muatan ini sepanjang gerakannya adalah min Q0 dF. Usaha oleh medan listrik ini dapat dinyatakan juga dengan Q0E kali ds sama dengan Q0E cos theta ds. Dengan menyamakan dua persamaan ini maka diperoleh min Q0 dV
sama dengan Q0 ds cos theta kali ds, atau E cos theta sama dengan min dv per ds. Karena E cos theta adalah komponen dari E dalam arah ds, persamaan di atas bisa ditulis EX sama dengan do pi, min do pi per do S. Jika sumbu S dinyatakan dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, komponen E dalam ketiga sumbu ini adalah EX sama dengan min do V sama dengan do X, EY sama dengan min do V sama per do Y. Kemudian EZ sama dengan min do V sama per do Z. Jika kita tahu V untuk setiap titik di daerah distribusi muatan, kita dapat menemukan komponen E dengan melakukan turunan parsial potensial tersebut. Energi potensial listrik dari sistem muatan listrik. Energi potensial listrik dari sebuah sistem yang terdiri dari muatan-muatan titik sama dengan usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan-muatan tersebut dari titik tak hingga membentuk sistem tersebut. Misalkan dua buah titik Q1 dan Q2 terpisah sejauh R. Untuk menemukan energi potensial listrik sistem dua muatan titik ini, kita harus membangun sistem ini. Dimulai dengan membawa masing-masing dari kedua muatan ini dari titik tak hingga dan dalam keadaan diam. Ketika kita membawa muatan Q1 dari tak hingga dan menyimpan di tempatnya, kita tidak membutuhkan usaha sebab tidak ada gaya elektrostatik yang bekerja pada Q1. Namun, ketika kita membawa Q2 dari tak hingga dan menyimpan di tempatnya, kita harus memberikan usaha sebab ada gaya elektrostatik dari Q1 yang bekerja pada Q2 selama geraknya. Yang pertama, potensial yang disebabkan oleh Q1, yakni V sama dengan 1/4 pi mu0 Q1 per R. Yang kedua, usaha yang diperlukan untuk menempatkan Q2, yakni U sama dengan W sama dengan Q2V sama dengan 1/4 pi mu0 Q1 Q2 per R. Potensial dari konduktor bermuatan. Sudah diketahui medan listrik di setiap titik di dalam konduktor yang tertutup sama dengan 0. E sama dengan 0. Dengan menggunakan hukum Gauss dapat dibuktikan bahwa kelebihan muatan yang ditempatkan pada konduktor tertutup, muatan tersebut akan berada di permukaan konduktor tersebut. Hal ini benar jika konduktor memiliki rongga di dalamnya. Di sini kita akan membuktikan bahwa kelebihan muatan pada konduktor tertutup. Muatan ini akan berada di permukaan konduktor tersebut, sehingga semua titik pada konduktor di permukaan maupun di dalamnya memiliki potensial yang sama. Dari Vf dikurangi V1 dikurangi negatif integral dari F sampai I E kali ds. Gambar di samping adalah grafik antara potensial terhadap jarak radial sebuah konduktor berbentuk bola berongga. Jadi jari bola 1,0 meter dan muatannya 1,0. Misalnya, kita masukkan muatan uji ke dalam logam ini. Anggap ada lubang kecil menuju pusat bola tidak dibutuhkan. Usaha untuk memasukkan muatan ini karena tidak ada resultan gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan ini di dalam bola. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua materi yang kami sampaikan bermanfaat dan kami mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.